Selamat pagi semua saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini pagi yang cerah di kota kami. Jam setengah 7 pagi nih sudah terlihat terang benderang. Cahayanya juga bagus sekali. Ini jadwal saya menyiram secara keseluruhan plan-plan tanaman hias yang saya rawat, semua tanpa terkecuali. Karena sudah 2 hari tidak saya siram sama sekali dengan cuaca yang sangat terik seperti sekarang ini. Bagaimana di kota saudaraku dimanapun berada? Apakah sudah masuk kemarau? Kalau siang sangat panas dan kalau malam termasuk lumayan dingin ya saudaraku, seperti itu. Nih saya gunakan selang untuk menyiram secara keseluruhan seperti ini. Semua tanpa terkecuali saudaraku. Hari ini adalah jadwalnya menyiram secara total keseluruhan. Jika tidak ada selang atau mungkin tidak ada keran di luar untuk mengalirkan air, kita bisa gunakan watering pot atau alat spray yang kita miliki. Kalau tidak ada juga bisa kita gunakan alat-alat yang ada di rumah. Botol-botol bekas yang kita lubangi juga bisa saudaraku. Penyiraman tidak perlu berlebihan, yang penting lembab saja. Apalagi kalau kondisinya sudah kemarau seperti sekarang ini. Jadi kalau bisa cukup lembab. Menyiram bisa dilakukan pada pagi hari sebelum fajar atau terbitnya matahari, itu lebih bagus, atau sore hari di saat matahari sudah betul-betul tenggelam. Lebih bagus lagi sebenarnya pagi hari saudaraku, karena saya kalau menyiram pagi hari sebelum proses fotosintesis terjadi, itu lebih bagus. Karena pada saat fotosintesis terjadi, proses penyerapan nutrisi untuk tanaman-tanaman hias kita akan lebih sempurna. Penyerapan air, nutrisi, unsur hara dan sebagainya. Bagi tanaman-tanaman yang tinggi dan tidak terjangkau oleh selang, yang mungkin sulit nyampai oleh watering pool, atau mungkin sama kocor, gayung atau botol yang kita lubangi, bisa kita gunakan spray seperti ini saudaraku. Ini memang banyak kelebihan kalau kita gunakan spray. Selain kita bisa mengatur kekuatan tembakan airnya, mau salju, mau keras, mau deras. Nah, kita juga bisa menjangkau yang tinggi-tinggi. Nah, yang tinggi pun bisa kita jangkau dengan aman. Kita atur saja kelembapannya seberapa yang kita mau. Nah, seperti ini. Kalau kita gunakan sprayer itu memang lebih mudah kita menjangkau yang tinggi-tinggi. Nah, ini alat perang yang sangat penting bagi saya ini, yaitu sprayer yang tidak pernah bisa jauh pada saat kita sedang melakukan penyiraman saudaraku, seperti itu. Kita jaga kelembapan media tanam, akar dan plannya pada saat sudah masuk musim kemarau, supaya tercukupi mineral dan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan plant-plant yang ada. Khusus untuk tanaman anggrek saudaraku, seperti di awal yang pernah saya sampaikan tadi, satu yang harus kita perhatikan adalah jam pada saat kita menyiram. Pagi sekali atau sore sekali, itu lebih baik ya saudaraku. Yang kedua adalah biarkan media tanam anggrek kita itu kering terlebih dahulu, baru kita siram saudaraku. Seandainya tidak disiram secara total, cukup kita lembabkan saja dengan dispray. Spraynya pun hanya basah saja saudaraku, tidak perlu terlalu kuyup. Nah, seperti itu. Itu penting sekali. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah media tanam apa yang kita gunakan di anggrek-anggrek kita, supaya kita bisa mengukur tingkat kelembapan dari media tanam yang kita gunakan. Pada saat ini yang saya perlihatkan adalah mayoritas tanaman saya itu sabut kelapa, akar kadaka, dan papan pakis. Nah,
seperti itu. Untuk yang di pot biasa saya gunakan arang dan campuran sabut kelapa. Jadi bisa kita gunakan cara penyiraman total seminggu 2 kali saja sudah cukup, total keseluruhan seperti yang tadi saya contohkan di awal video. Untuk pembasahan hanya lembab saja bisa kita gunakan sprayer, alat semprot, bisa dibasahin saja plantnya begitu. Yang harus digarisbawahi saudaraku pada saat menyiram, diusahakan pada ujung-ujung plantnya, di tunas-tunas mudanya itu pada saat tidak ada sinar matahari atau tidak terlalu terang cuacanya, jangan sampai basah kuyup ya saudaraku, untuk menghindari kebusukan pada tunas barunya. Seperti itu yang ingin saya tekankan di sini saudaraku. Beberapa hari yang lalu ada kawan, sahabat, saudara pecinta tanaman hias juga, khususnya anggrek, menelpon saya curhat. Beliau mengatakan tanaman anggrek bulannya, beberapa pohon yang dia miliki berangsur mati dan sekarang tidak memiliki sama sekali. Sayang sekali ya saudaraku, saya juga ikut bersedih dengan kondisi yang seperti itu. Memang anggrek bulan tidak sama dengan anggrek-anggrek yang lainnya. Yang harus kita perhatikan adalah media tanam apa yang kita gunakan untuk anggrek-anggrek bulan kita. Kebetulan yang saya miliki sebagian saya tanam di pohon mati, sebagian di pohon hidup, dan sebagian saya tanam di papan pakis atau saya tempelkan di dinding rumah seperti ini. Nah, jadi yang harus kita garis bawahi pada saat kita menanam anggrek bulan yaitu media tanamnya dan penyiramannya bagaimana. Penyiraman untuk anggrek bulan tidak bisa kita samakan dengan penyiraman anggrek dengan jenis yang lainnya, karena anggrek bulan memang tidak menginginkan kelembapan yang berlebih, tidak suka sama sekali dengan air. Bukan berarti tidak suka lembab, tetap suka lembab tetapi tidak boleh berlebihan. Akarnya tidak akan tumbuh dengan baik pada saat kita menyiram berlebihan dan akhirnya membusuk. Apalagi pada saat para pecinta tanaman hias, anggrek-anggreknya menggunakan moss putih. Itu sangat riskan ya saudaraku, pada saat lembab sekali kita penyiramannya berlebihan, akarnya akhirnya busuk, daun menguning, kisut, overwatering, dan akhirnya mati. Sayang sekali ya saudaraku. Kenapa kita penting sekali memperhatikan penyiraman supaya satu, anggrek kita tidak dehidrasi, yang kedua overwatering yang menyebabkan banyak hal selain daun kisut, busuk, akar busuk, daun lonyot mungkin dan sebagainya. Akhirnya pertumbuhan anggrek-anggrek kita juga tidak bisa maksimal saudaraku. Jadi kekurangan air tidak baik, kelebihan air juga tidak baik. Jadi bisa kita simpulkan di sini kelembapan yang paling penting yang harus kita perhatikan untuk anggrek-anggrek kita. Seperti itu yang ingin saya sampaikan saudaraku. Itulah pentingnya kita perhatikan dalam penyiraman, bagaimana media tanam juga pot yang kita pakai. Nah, karena pada saat plant kita besar, pot kita juga memadai, itu berarti kelembapannya juga terjaga. Tetapi pada saat plant kita masih kecil atau bunga kita masih kecil, potnya terlalu besar, itu akan riskan sekali ya saudaraku. Akan terjadi kelembapan yang berlebihan, untuk pertumbuhan plantnya tidak bagus. Jadi kenapa harus kita sesuaikan plant dan pot yang kita pakai kalau seandainya kita tanam di dalam pot, supaya tidak kelebihan air yang ada dalam media tanam. Seperti itu saudaraku, semoga berhasil. Semoga semua pecinta tanaman hias dimanapun bunga-bunganya tumbuh dengan sehat dan subur dan segera berbagi semuanya. Pada dendrobium yang kita tanam di pot, yang kemungkinan juga kombinasi antara dua media tanam, bisa arang, sabut kelapa, cacah pakis dan sebagainya, kita basahin cukup seminggu 3 kali. Nah, kita kocor habis, bisa juga tidak apa-apa, supaya batang-batangnya tidak kisut. Nah, seperti ini, sehat-sehat, segar seperti ini, gemuk-gemuk, seperti itu saudaraku. Jadi jangan sampai kekeringan dan jangan sampai kelebihan air, supaya
supaya pertumbuhannya juga bagus. Akar-akarnya juga tumbuh dengan sehat, karena kelembapan itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman-tanaman yang kita sayangi. Seperti itu saudaraku, apa yang ingin saya sampaikan, bagaimana pentingnya penyiraman pada tanaman, khususnya anggrek yang kita miliki. Jangan menyerah, jangan putus asa. Seandainya kita ingin mencoba kembali, kita belajar lagi supaya lebih baik lagi. Saudaraku, terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Bagi yang belum subscribe, monggo subscribe. Jangan lupa tutul tanda loncengnya supaya saya tambah semangat berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi sedikit ilmu apa yang saya sudah lalui, apa yang sudah saya alami dalam proses merawat tanaman-tanaman kesayangan saya. Monggo share, like, dan komen dengan senang hati. Salam satu hobi, salam anggrek. Terima kasih. Assalamualaikum.